Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang 3 rahasia Allah. Ada yang menyebutkan 3 rahasia ini adalah yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga kematian. Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana cara kita memahami 3 rahasia ini. Walaupun 3 rahasia ini memang sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah, tapi tentu harus ada pemahaman yang lebih detail lagi sehingga kita tidak salah dalam memahami 3 rahasia ini. Yang pertama yang harus kita pahami ketika berbicara tentang rezeki, jodoh, kematian adalah bahwa 3 rahasia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, Allahu Akbar. Setiap manusia yang hidup, maka selama itulah Allah sudah aturkan rezekinya. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk selama dia hidup di muka bumi, maka selama itulah Allah sudah aturkan rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada makhluk melata pun, artinya makhluk melata saja, selama dia hidup di muka bumi ini, maka selama itulah Allah sudah aturkan rezekinya. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang senantiasa pasrah, berserah kepada Allah dalam urusan kehidupannya, sehingga benar keimanannya kepada Allah, maka dia akan benar-benar merasa yakin bahwa selama dia hidup, maka selama itulah Allah sudah aturkan rezekinya. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Maka dia benar-benar merasa yakin bahwa selama dia hidup, maka selama itulah Allah sudah aturkan rezekinya. Begitupun dengan jodoh. Kalau kemudian Allah takdirkan kita untuk berjodoh dengan seseorang, maka kita akan benar-benar merasa yakin dengan seseorang yang hadir dalam kehidupan kita. Begitupun dengan kematian. Kematian memang setiap kita sudah dijadwalkan akan kapan matinya. Dan yang harus kita yakini adalah bahwa setiap kita pasti akan mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, setiap yang hidup pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan kematian kita tentu terjadi atas izin Allah. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillah. Sungguh kata Allah, tidak ada manusia yang kemudian wafat, mati, meninggal illa biiznillahi kitaban muajjala, kecuali semuanya sudah dalam ketentuan Allah yang pasti kita semua akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Setelah itu yang kedua, setelah kita yakin bahwa rezeki, jodoh, kematian sudah dalam ketentuan Allah, kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha meraih 3 rahasia ini. Dalam urusan rezeki tentu harus kita usahakan. Bagaimana cara kita mengusahakannya? Itu yang paling penting. Banyak orang yang gelisah dengan rezeki, tapi tidak banyak orang yang gelisah bagaimana cara dia mencari rezeki. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada yang maha pemberi rezeki. Sibuk banting tulang, peras keringat, tulang banting kaki di kepala, kepala di kaki. Rezekinya memang sudah ada, ya, tapi dia harus mengusahakannya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada, kata Allah, manusia mendapatkan apa yang ia peroleh kecuali sesuai dengan apa yang ia usahakan. Artinya apa? Pentingnya bekerja, pentingnya berusaha sebagai bagian apa? Sebagai kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan dia bekerja, Allah yang perintahkan dia berusaha. Jodoh tidak bisa datang begitu saja, simsalabim abracadabra, tidak bisa. Ikhtiar, bagaimana ikhtiarnya? Ta'aruf,
saling mengenal, saling berkenalan, cari tahu siapa namanya, di mana rumahnya, bagaimana keturunannya. Itu ikhtiar. Kematian memang sudah dijadwalkan setiap kita kapan matinya. Tapi kita perlu ikhtiar dengan apa? Menjaga diri, menjaga kesehatan, agar kemudian kita tidak meninggal dalam keadaan membinasakan diri sendiri. Setelah itu yang ketiga, setelah kita yakin, kemudian kita ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiarnya? Ini yang paling penting. Hadirkan ketakwaan kita kepada Allah untuk mengikhtiarkan 3 rahasia tadi. Dalam urusan rezeki, silahkan kamu ikhtiar, tapi ingat, ikhtiarnya yang baik, ikhtiarnya yang halal. Jangan zolim sama orang, jangan nipu sama orang. Karena boleh jadi kamu dapatkan hartanya, tapi keberkahannya akan hilang daripada rezeki yang kita dapatkan. Itu yang paling penting. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan rezeki dengan berkah atau belum? Itu yang akan Allah tanyakan dalam kehidupan kita. Jodoh, ya sudah kita dapat, tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Apakah kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dalam menemukan jodoh kita? Setelah itu kita menikah. Setelah kita menikah, apakah kita bisa menjaga jodoh kita dengan baik atau tidak? Menjaga pasangan kita dengan baik atau tidak? Hati-hati, jangan menyakitinya, jangan selingkuh. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk menghadirkan amal-amal baik. Kematian memang setiap kita sudah dijadwalkan akan kapan matinya. Kita tidak bisa lari dari jadwal kematian yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Siapkan bekal terbaik, karena mohon maaf, jikalau dalam beberapa hari ke belakang, beberapa waktu ke belakang kita sering mendengar, bahkan menyaksikan begitu banyak orang yang wafat, begitu banyak orang yang meninggal. Apa pelajarannya buat kita? Pelajarannya adalah siapkan bekal terbaik. Karena boleh jadi besok, lusa, kita yang akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling cerdas siapa dia? Orang yang beriman yang paling cerdas adalah dia yang sering ingat mati dan mempersiapkan bekal sebelum kematiannya. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir daripada perjalanan kehidupan, justru mati adalah awal daripada kehidupan yang sebenarnya. Yakin, ikhtiar, kemudian dalam ikhtiar hadirkan ketakwaan kita kepada Allah. Baru yang keempat, ia berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam urusan rezeki, setelah ia ikhtiar yang baik untuk bisa mendapatkan rezekinya, jodohnya, kemudian mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya, barulah setelah itu dia berserah kepada Allah dengan hasil yang terbaik. Dalam urusan rezeki, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki terbaik untuk dia. Tinggal bagaimana cara kita memperolehnya. Kemudian setelah itu barulah kita serahkan kepada Allah bahwa boleh jadi apa yang kita dapatkan pada hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Dalam urusan jodoh, siapa tahu ada di antara pemirsa sekalian yang saat ini sedang menunggu jodoh terbaik. Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah untuk memperbaiki diri, agar kita bisa berjumpa dengan jodoh yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dengan kematian, mungkin kita takut dengan kedatangannya, kita takut dengan kematiannya, tapi yang paling penting adalah siapkan bekal terbaik, agar saat kita berjumpa dengan kematian, kita berjumpa dalam keadaan husnul khotimah, agar kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri agar hidup kita bisa menjadi tenang dan tentram. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, sehingga aku tenang dengannya. Yang kedua, aku tahu amal ibadahku tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain kecuali aku, maka aku sibukkan diriku untuk beribadah. Yang ketiga, aku tahu Allah melihatku, sehingga aku sibukkan diriku agar tidak berbuat maksiat. Yang keempat, aku tahu kematian pasti akan datang menjemputku, sehingga aku siapkan bekal terbaik agar saat aku berjumpa dengan kematianku, aku berjumpa dalam keadaan husnul khotimah. Bismillah,
Jangan khawatir dengan rezeki, dengan jodoh, dengan kematian, tapi khawatirlah bagaimana ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan rezeki, jodoh, dan kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.